Epilog, hanya seorang pejuang yang tahu artinya kekalahan. Kisah ini merupakan kisah nyata pribadi, yang saya ungkap sedikit hanya untuk menunjukkan bahwa saya manusia biasa yang pernah kalah, namun terus berjuang. Mas, demikian suara keras ibu saya memanggil ketika saya baru saja masuk rumahnya di Bilangan Halim, Jakarta Timur. Dalem, Bu. Jawab saya seperti biasa ketika dipanggil olehnya, mau nanya Mas, surat tanah dan rumah lu, kata adek ada di Mas Woyek ya? Saya bertanya kembali. Surat-surat rumah ini, Bu, Lia, jawabnya sambil menyiapkan minuman kesukaan saya. Es teh manis pakai merek Kampung Teh Poji kesukaan saya. Lalu dilanjutkan komentarnya, kata adek, Mas yang pegang. Sebuah kode keras saya dapatkan mendengar kata adek, Lia, kami hanya berdua, saya dan adik perempuan saya yang tinggal di Malang dengan suaminya, beserta satu anak mereka. Langsung saya jawab, Lia Bu, ada sama aku. Oh ya sudah kalau begitu, siapinnya. Bu mau jual rumah ini dan mau pindah saja dari Jakarta, balik kampung ke Malang saja lagi. Kan adek juga di sana, di Jakarta sudah nggak ada siapa-siapa nggak enak, bapak almarhum sudah 000 harian, Bu mau jual saja tanah dan rumah ini, balik kampung, berladang saja, kayak dulu lagi. Ibu saya nyerocos bercerita keinginannya dan di kepala saya hanya ada satu hal, mencoba mengingat di mana gerangan surat-surat yang dimaksud. Sebenarnya saya tidak tahu tapi adik saya berkata, ada di Mas Woyek, itu kode bagi saya. Lia Bu, aku setuju. Mendingan ke Malang, udara bersih, suasana asri dan gak seperti Jakarta yang macet, bising, kasar dan udara kotor, gak baik buat kesehatan. Lalu ibu saya berkata lagi, kebetulan tetangga sebelah, sahabat Lebu, mau beli rumah ini, katanya buat tinggal anaknya supaya pada ngumpul, mungkin minggu depan transaksi Mas. Siapin ya dokumennya. Oh iya Bu, siap. Hanya itu komentar saya sambil meneguk es teh manis favorit saya. Manisnya nggak terlalu manis seperti kesukaan saya. Dinginnya yang saya sukai, ibu tahu sekali takaran selera saya. Sementara Lebu tinggal di Jakarta Timur, saya tinggal di Jakarta Selatan. Setiap ada kesempatan saya pasti mengunjungi beliau kalau sedang di Jakarta. Namun, selama menunggu acara hajatan 000 harian setelah ayah berpulang, Lebu banyak di Malang, di rumah adik saya, kemudian ketika ibu di Jakarta, saya menginap dengan keluarga saya. Cucu-cucunya pun senang yang mereka yang cerewet ini ada di Jakarta. Kebetulan hari itu saya sedang datang sendiri, jadi kami bisa bicara berdua. Tak lama berselang, beliau ambil air wudhu untuk salat, karena saya sudah salat. Duluan sebelum ke sana, saya pun mengambil kesempatan ini untuk menelepon adik saya di Malang. Saya naik ke lantai 2 untuk bicara dengan adik saya. Dek, itu surat tanah bagaimana ceritanya? Tanpa jeda, adik saya langsung bercerita, begini Mas, aku dapat surat beberapa bulan lalu dari bank. Ternyata surat tanah dan rumah Bapak Lebu ini dijaminkan ke bank dengan nilai 80% dari nilai rumah 3 tahun yang lalu, tepat 3 bulan sebelum Bapak meninggal. Sama siapa dijaminkannya? Almarhum Bapak yang jaminkan aset rumah sebagai avalis, yang pinjam perusahaan Bapak sama mitranya, orang Singpura, Julien Ho namanya, ketika dijaminkan, selang 3 kemudian Bapak wafat, rupanya Julien culas Mas, dia tidak pernah bayar cicilan dan rumah ini sejak pertama digadaikan, tidak pernah dicicil bayaran. Sekarang sudah, call 5, dan akan dilelang 3 bulan lagi, dan yang lebih menyakitkannya lagi, nilai bunga serta pokok sudah 2 kali lipat, harus bayar 2 kali lipat kita. Mendengar informasi ini, darah saya memuncak dan asli saya marah. Marah sekali, bajingan tuh orang Singapura. Segala sumpah serapah keluar dari mulut saya. Gemetar badan saya menahan amarah. Maas, di mana? Terdengar suara Lebu di bawah memanggil saya. Dalem, Bu, saya jawab cepat setelah menutup telepon dengan adik saya. Dan saya berkata, sebentar Bu, salat dulu. Saya segera ke kamar mandi di atas dan menyiram muka saya dengan air dan wudhu. Saya sudah salat zuhur namun saya harus bersandiwara pada ibu saya kala itu. Saya ini nggak tahu harus lakukan apa karena bingung. Saya nggak tahu Lebu mengartikan saya salat zuhur atau apa. Pokoknya saya hanya mau ambil jeda sesaat. Tak mungkin saya memperlihatkan wajah saya yang merah, mata saya yang nanar, tangan saya yang menggenggam erat karena emosi. Saya pun salat hajat. Intinya saya menjaga jarak sesaat dan munajat. Saya pun turun setelahnya, wajah murka saya mudah-mudahan tidak terbaca oleh Lebu. Napas saya pun sudah reda,
tak lama kami duduk di bawah, depan taman dekat kolam koi. Ibu pun bercerita niatnya membeli lahan apel dan lahan jeruk dan niatnya berladang seperti dulu, sewaktu masa kecilnya dulu. Ceritanya seru, semangat berapi-api dan ini menyenangkan sekali melihat ekspresi ibu seperti ini, mungkin karena sejak ayah wafat 000 hari sebelumnya, ibu ibarat layangan putus, sesekali beliau masih menangis karena kehilangan soulmate-nya yang telah menempuh hidup bersama. Selama 42 tahun, setelah banyak cerita, saya pamit dan bertanya jam berapa pesawat besok berangkat ke Malang. Akan saya antar ke bandara. Singkat cerita, saya pamit dan pembantu di rumah ibu 2 orang menyiapkan segala kegiatan ibu merapikan barang-barang. Kurang dari 7 hari lagi, kami perlu transaksi dan kurang dari 30 hari lagi, segala perabotan dibawa pindah ke Malang. Dalam perjalanan menuju rumah saya, kepala saya berisi ribuan lintasan pikiran. Dari pikiran jahat hingga pikiran mulia, tetapi 90% rasanya bakal kriminal. Pikiran jahat mendominasi saya. Saya akan cari Julian Ho, walau harus ke Singapura, tapi saya juga harus ke Ban yang akan melakukan lelang atas rumah tersebut, dan pastinya Lebu tidak boleh tahu. Malam berlalu tanpa saya nikmati. Paginya saya ke Ban di wilayah Warung Buncit. Pejabat Ban menjelaskan bahwa nilainya dengan bunga berbunga menjadi 2 kali lipat dari nilai pinjaman. Saya pun menjelaskan saya akan bayar. Tetapi tidak mungkin kalau bunga saya bayar. Saya minta haircut dilakukan, yaitu bayar pokoknya saja. Yang mengejutkan saya, ternyata harga rumah tersebut value-nya waktu dijaminkan di atas nilai rumah tersebut, appraisal value-nya naik hampir 50%, jadi walaupun angkanya sudah dipotong bunga, ke pokoknya saja, angkanya mencapai 10 digit juga, persis dengan harga yang akan terjadi transaksi, persis. Jadi intinya kalau punya utang di bank setelah haircut disetujui dan rumah itu dijual, tidak ada sisa, alias, seluruh nilai rumah akan hilang untuk menebus harga rumah tersebut. Bisa dibayangkan ibu yang kita cintai kehilangan pasangan hidupannya dan 1000 hari kemudian harus kehilangan seluruh aset harta sisanya yang seharusnya bisa untuk menikmati hari tuanya. Saya terdiam, asli saya terdiam, saya hanya keluar satu kata, Pak, saya bayar. Saya minta haircut. Sudah 3 tahun tidak ada kepastian, sebagai ahli waris saya mengatakan saya akan bayar, asal diberi haircut, saya. Bicara panjang lebar dan satu hal pesan yang saya sampaikan, saya tahu, apa yang saya harus lakukan dan saya kenal dunia bank, seberapa bajingannya bank pun saya kenal, intinya, jangan main sepihak. Saya manusia yang serba penuh keterbatasan, didesak seperti ini seharian, sampai ke direksi. Saya berikan personal garansi boleh cek reputasi saya bayar asal haircut dan disetujui. Saya boleh menarik napas lega sedikit, walau masalah belum selesai. Sebagai pebisnis, uang, idle, itu langka. Sebenarnya saya tidak pegang uang segitu nilainya. Pada saat itu semua usaha saya sedang dalam masa tanam, tidak mungkin saya buang atau jual karena semua lagi bergerak, saya kejar Julian pun. Menurut saya tidak akan bisa menyelesaikan masalah dalam waktu dekat. Interpol mudah mencarinya, tetapi melihat gelagat seperti begini, ini masalah panjang, tindakan kriminalnya pasti saya kejar, tapi sekali lagi, saya tidak punya luxury, waktu, harus buat keputusan cepat. Bagi saya, menyelesaikan masalah Bu jauh lebih penting, waktu hanya tinggal 6 hari lagi, setiap detik berjalan, saya tegang. Apa pilihan saya? Mengatakan sebenarnya kepada ibu? Bu, maaf, harta Bu dijaminkan dan tidak bisa ditebus, harta Bu habis tidak bersisa. Apa iya saya harus bicara begitu? Yang pasti mengatakan sebenarnya akan membuat Bu jatuh. Saya tahu sekali Bu, atau alternatif kedua mencari Julian dan memaksanya membayar. Tetapi bagaimana mencarinya? Atau pilihan terakhir, membayar menebus dokumen tersebut? Masalahnya saya tidak punya di tangan uang segitu. Kurang, kepada siapa saya mengadu? Kepada siapa saya meminta pertolongan? Seperti semua sahabat tahu, ternyata pilihan ada di diri kita sendiri, benar kan? Ada 3 pilihan yang diambil dan harus dilakukan salah satunya, segera. Karena saya terdesak, saya pilih yang kedua, saya cari Julian. Saya punya akses untuk hal itu dan setelah mengecek imigrasi, dapat dipastikan bahwa dia sedang tidak di Indonesia, dia ada di luar. Bisa jadi juga tidak di Singapura, lalu saya cek Interpol dengan akses saya, dia ada di Singapura, tanpa pikir panjang, saya berangkat. Langsung ke Singapura bawa badan dengan paspor khusus, hari kelima sebelum transaksi, saya tiba di Singapura pesawat siang. Sendirian,
Saya sudah dapat alamatnya, saya kejar. Di rumahnya tidak ada di kantor. Saya kejar juga, lagi keluar juga, saya balik lagi ke rumahnya, saya tunggu di sekitar rumahnya, hingga malam sekitar jam 10-an belum juga datang, karena emosi, saya gerasa-gerusuk, entah iblis apa bersama saya sangat murka dan terus memompa amarah saya. Rasanya saat itu saya sudah tidak ada takutnya sama sekali, dan sekitar 10:30-an malam, seorang tinggi besar dengan badan setengah bungkuk keluar dari mobil. Ah, ini dia si Julian. Keluar pintu mobil, dia berjalan ke arah rumahnya dari car park, dan ketika hendak masuk di halaman rumahnya yang kecil, saya pun menyapa, "Hey, Mr. Julian." Dia terperangah mendengar panggilan keras tersebut. Kami saling kenal dan saya yakin dia hafal suara saya. Saya tahu dia, dan dia tahu siapa saya. Wajahnya menatap saya sekilas dan melihat saya melaju cepat ke arahnya hingga jarak hanya 2 meter tepat di depan mobil dan halaman rumahnya. Dia tahu sekali saya sangat emosi dan bisa melakukan apapun atas nama kebenaran versi saya. "You know why I'm here?" Saya berkata dengan kalimat sinis dan dengan nada intonasi marah ditambah suara saya keras. "Yes." Katanya dengan lugas dan matanya tidak menatap saya lagi. "I need no answer. Give back all my father's money and I will let you be." Saya langsung mengancam untuk bayar seluruh uang ayah saya, dan akan saya biarkan dia dalam keadaan utuh. Dia menarik napas dan berkata bahwa dia tidak ada uang. "I don't have the money. All the money is in my project and it doesn't run well." Saya menahan tangan saya tapi tetap saja tangan saya naik sedikit dan dia tahu gerakan itu dan mencoba menghindar. Saya tidak sampai menghajarnya tapi gerakan itu sudah nyaris terjadi. Saya bukan jagoan bela diri apapun, tapi saya bukan orang normal saat itu. Emosi saya memuncak sangat ingin membunuhnya. Tak lama di jendela rumahnya nongol wajah ibu tua. Saya rasa istrinya, mungkin terganggu dengan diskusi kami dan suara saya yang keras pasti terdengar. Saya pun menatap wajah tua wanita tersebut yang pucat, yang agaknya sedang sakit. Saya berkata, "Are you his wife?" Dia mengangguk dan saya pun mendekat ke arah jendela lalu berkata, "You know that your husband stole my father's money?" Saya berkata keras dengan tangan menunjuk ke Julian, sengaja berniat agar seluruh tetangga mendengar. Wanita parubaya itu menatap saya dan menggelengkan kepalanya. Saya berkata ke Julian, "Hey, you. I want you to admit that you stole my father's money. You were aware about the loan that you took with my father's asset as the pledge to the bank, but you never paid a penny. That's not by accident. You were intentionally stole my father's money." Dia terdiam, istrinya juga terdiam, dan saya pun pasang muka marah ke arah keduanya. Tak lama kemudian wanita paruh baya itu menutup mulutnya dan batuk keras sekali, kemudian menutup tirai jendela. Terlihat bayangan dia berjalan ke dalam dan kembali batuk sangat keras dan terdengar suara lirihan darinya, "Help me." Julian bergegas masuk, saya pun perlahan mengikuti dari belakang dan melihat sang istri sedang setengah membungkuk dan muntah darah segar. Saya shock, sang istri dipapah Julian ke tempat tidur dan Julian menelepon emergency line. Saya mundur keluar rumah perlahan, hanya melihat dari kejauhan. Di satu sisi saya sangat murka, di sisi lain saya kasihan. Saya tidak tahu harus melakukan apa karena itu bukan sebuah peristiwa yang umum terjadi. Saya hanya bertanya ke Julian, "What happened?" Julian berkata, "She is sick, she got cancer." Setelah berkata cepat dia kembali sibuk mengurusi bekas darah di lantai. Dan bergegas mengurusi sang istri, saya berdiri mematung di tepi jalan dan tak lama ambulans datang. Semua berlangsung cepat, kira-kira kurang dari 15 menit kemudian tinggal saya sendirian. Rumah Julian ditinggal masih dalam keadaan tidak dikunci, kosong. Julian dan istrinya naik ambulans ke rumah sakit. Saya lunglai di negeri orang, hari berlalu dengan cepat. Saya menatap jam sudah menunjukkan waktu tengah malam dan menunjukkan satu hal yang pasti, bahwa 4 hari lagi menuju deadline. Sisi kenyataan lain menunggu keputusan. Saya langkahkan kaki saya kembali ke jalan raya. Pikiran saya hanya satu, menuju Bandara Changi. Karena penerbangan terakhir sudah lewat, saya ambil pesawat pertama jam 5.45 waktu setempat untuk balik ke Jakarta dan itu masih 5 jam lagi. MRT sudah tidak ada yang jalan, bus umum pun sudah tidak ada yang beroperasi. Taksi meteran selalu penuh, posisi rumah Ulian dekat dengan esplanade di mana malam-malam biasa ada acara. Kalau melihat taksi selalu penuh dari arah gedung opera itu, saya menunggu dengan sabar karena tidak tahu juga mau ngapain.
tiket pesawat nanti saja saya beli go show di bandara. Lalu saya mengambil telepon genggam saya dan mencoba menghubungi adik saya. Siapa tahu dia belum tidur, telepon berdering lama, sampai ada jawaban di sisi seberang sana. Assalamualaikum, iya mas, bang, adik ada? Masih bangun dia, saya bertanya kepada penerima telepon, yang menerima adalah adik ipar saya yang orang Medan. Ya mas, sebentar, kayaknya baru mau tidur, lalu terdengar suaranya dengan logat Sumateranya yang khas, Dek, ini Kang Mas kau. Tinggal di Malang selama 10 tahun rupanya tidak melunturkan logatnya, ya mas, terdengar suara adik saya di sisi telepon. Mas di mana? Kok suara teleponnya begini? Aku di Singapura Dek. Aku ketemu Julian, jawab saya dengan nada datar. Terus, adik saya meminta penjelasan, Julian hidupnya skrewet up juga ternyata, katanya bisnisnya berantakan dan bininya kena kanker. Tadi pas aku ketemu, istrinya muntah darah. Sekarang ke rumah sakit mereka, ya aku balik, lah, ah mas, gila juga deh pakai ke Singapura segala, ban bagaimana? Kita dapat haircut? Dapat, tapi masih ada biaya-biaya. Gak apa-apalah, yang penting ada putusan cepat dari ban dan aku sudah tanda tangani kesepakatan, lagi kondisi begini diputuskan sekarang dan harus cepat. Yang sakit paling 1-2, diputuskan lama-lama yang sakit bisa semuanya. Jiah, masih berfilosofi. Lagi, kata adik saya nyindir. Jadi bagaimana sekarang? Tinggal 4 hari lagi transaksi loh, Lebu sudah ingatkan tadi malam setelah Isya. Gimana ya dek? Apa kita bilang apa adanya? Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Ah jangan gila mas, jangan, Lebu kita sudah cukup susah dan berat perjalanannya, masak punya anak 2 nggak bisa bantu apa-apa malah menyerah kalah, duit aku kurang dek. Duit adek, ya sedikit banget tunainya, tapi aset ada, pabrik pupuk di Pujon sama rumah ini, ah gila kamu mau lepas rumah. Saya komentar begitu, pabrik pupuk organik juga walau kecil kan menghasilkan, dalam kondisi begini jangan pernah lepas aset produktif, dek. Aku pernah punya pengalaman kan, 0 tahun lalu, kita pakai cara lain. Ya tetap saja aku nggak bisa bantu banyak mas, kata adik saya. Tunai seadanya aku doronglah. Selagi diskusi, sebuah taksi berhenti tepat di depan. Saya bilang ke adik saya. Dek, aku naik taksi dulu, I'll call you back ya. Kalau sudah sampai bandara, nggak usah mas, aku mau tidur. Besok harus antar Lebu check up ke dokter, save flight ya. Saya menghempaskan badan saya ke bangku belakang taksi dan berkata, Airport Place, Garuda. Sopir tersebut mengangguk dan berkata, very well, sir. Dia pun menatap sekilas wajah saya dengan sudut matanya, lalu bertanya, you look like shit. What happened? Hah, kaget juga saya dikomentari seperti itu, dalam hati saya tidak langsung menjawab tetapi balik memperhatikan sang supir. Perawakannya sedang, berkulit gelap, dan berkumis. Menurut tebakan saya, usianya rasanya lebih dari 60 tahun, are you Indian? Sir, saya bertanya balik, dia tersenyum, I'm half Landian, half Malay, I was born in Malaysia, but now I'm Singapore citizen. Saya basa-basi, well, you look like a very wise person, I can see it from your face. No lah, I'm just a person who made a lot of mistake until now, young man. That's why I notice you quite messed up, because I know that looks, you are right, sir. I messed up, kata saya. Tell me your story or I'm gonna get sleepy, ujarnya, meminta saya bercerita di tengah malam ini daripada dia mengantuk, kemudian saya pun bercerita singkat tentang kisah saya. Intinya saya tidak tahu jalan keluar lagi untuk menutupi kekurangan uang untuk ban makanya terpikir untuk memberitahu ibu saya apa adanya, kemudian sang sopir bilang, kalau saya mengatakan yang sebenarnya maka saya akan menyakiti ibu saya. Kemudian dia berkata dengan setengah berteriak yang mengagetkan saya. No, 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 young man, no. Absolutely no. Lalu dia bertanya lagi, you are Muslim, aren't you? Yes, sir, jawab saya cepat. I'm Muslim too, katanya. Lalu dia melanjutkan dengan cakap Melayu, kita tahu bahwa kita dilahirkan oleh ibu kita. Dalam hati saya berkata, ya lebih baik Melayulah, daripada Singlish, Singapore English, pusing kepala saya mendengar Singlish di telinga saya. Young man, saya hanya mengingatkan, tak niat menggurui, kita jangan pernah membuat sedikit pun hati ibu kita tergetar akan kecewa atau sedih karena perbuatan kita. Jangan sekalipun, Lebu kita akan susah karena kita mengatakan sebenarnya,
Kebenaran yang paling benar adalah kebenaran yang tak menohok hati siapapun. Kalau kau mengatakan kebenaran tapi hati ibumu tertohok, kebenaran apa yang kau bawa itu? Ingat ya, yang sebenarnya diungkapkan itu bukan yang terbaik, jangan-jangan itu hanya pelarian kamu atas ketidakmampuan kamu. Itu bukan kebenaran yang kamu akan lakukan, kamu ini pecundang sebenarnya, kalau ibu kamu tersakiti oleh perbuatan kamu. Walau kamu bilang tadi akan mengatakan hal sebenar-benarnya. Kening saya berkerut mendengar perkataannya karena merasa saya tidak berbuat apapun, hanya berusaha menyelamatkan, tapi sudah tak tahu lagi harus berbuat apa. Melihat wajah saya berkerut melalui kaca spionnya, dia tersenyum. Kamu kecewa dikatakan pecundang oleh saya ya? Lebih baik kamu kecewa oleh saya tapi kamu tidak mengecewakan ibu kamu karena saya. Saya diam saja. Kamu tahu, kita orang muslim punya sebuah pelajaran, bahwa kita berutang air susu ibu kita itu banyak sekali. Apapun yang kamu perbuat untuk ibumu, masih jauh dari apa yang ibumu pernah berikan kepadamu, utang air susu ibumu tak akan pernah terbayar oleh perbuatan kamu, apapun itu, dan satu lagi kamu harus ingat, hati ibumu, jangan kamu permainkan kebaikan hati ibumu, benarlah hatinya seorang ibu seluas samudra, benar, hati ibu seperti air, itu juga benar. Hati ibu bagai air mengalir, selalu mencari ke tempat yang lebih rendah, itu pun benar. Itulah hati seorang ibu kepada anaknya, dan jangan kamu manfaatkan hati ibu jangan, kamu boleh ambil ember, lalu kamu isi air, kalau ambil pedang tajam lalu kamu belah itu air pakai pedang tajam kamu tadi, air terbelah ketika pedang menebas. Namun tak lama air itu menutup kembali seperti semula, itulah hati ibumu, itulah hati setiap ibu kepada anaknya, dan kamu mau menyakiti hati ibu kamu? Dengan akan mengatakan kamu tidak mampu dan ingin menyerah dengan mengatakan kebenaran. Benar, hati ibu kamu nanti akan menutup kembali bagai air terbelah pedang tadi, namun ingat, dia melihat satu hal dari kamu anak yang pecundang, jangan coba-coba belah hati ibumu, kamu masih berutang air susu ibumu, paham kamu? Mendengar kata-kata itu, saya sandarkan lebih rendah lagi posisi duduk saya ke tempat duduk belakang taksi itu. Di saat down begini, ada seorang yang menasihati saya dari sisi lain kehidupan yang membuat sesak dada saya. Seketika semua lampu jalanan saat itu mendadak menjadi terlalu silau, terlalu bersinar, karena ternyata efek dari air mata di mata saya yang mengembang tak menetes namun berkumpul di pelupuk mata yang memuat semua pemandangan lampu jalanan menjadi berpijar menyilaukan. Saya tahu jika saya kedipkan kelopak mata ini, air mata tersebut pasti tumpah. Saya hanya bisa menaikkan telapak jemari tangan saya menyapu muka saya sekaligus menepis air di kelopak mata dengan sapuan telapak tangan di wajah saya. Lama wajah saya tertutup telapak tangan saya, hingga terdengar suara. Gate E, Garuda Sir. That will be $37, suaranya merdu datar dan sopan mengingatkan saya sudah tiba di Bandara Changi. Saya mengambil $50 dan berkata, Captain Changi, Sir. Thank you for driving me and teaching me a good lesson. Dia tersenyum dan berkata, thank you, it's just a part of my life. We're Muslims, right? We're brothers. Assalamualaikum. Sesampainya di Bandara Suta, saya menyetop taksi. Cinere, Pak. Kata saya mengucapkan alamat yang akan dituju ketika menutup pintu taksi. Perjalanan Singapura-Jakarta tidak terasa karena saya habiskan dengan tidur di ruang tunggu, lalu salat subuh tepat sebelum boarding, dan tidur kembali begitu badan menempel di pesawat. Cinerenya mana, Pak? Tanya sang sopir taksi meminta kepastian arah. Dekat lapangan golf Pangkalan Jati, Pak. Jawab saya. Dia pun menganggung dan taksinya melaju meninggalkan terminal. Duduk di kursi belakang, pikiran saya kembali kosong dan hanya bisa memandang terangnya matahari jam 7 pagi itu. Mata saya berat dan masih mengantuk, terasa sepet seperti kehidupan yang sedang saya jalani. Tak lama kemudian saya pun kembali tertidur lelap. Maaf Pak, rumahnya di sebelah mana? Suara sopir taksi membangunkan tidur saya. Saya menatap jalanan dan melihat gerbang masuk lapangan golf Pangkalan Jati. Saya langsung berkata, belok kanan, dan nanti belokan pertama ke kiri Pak, rumah nomor 11. Dalam hitungan 3 menit, taksi berhenti tepat di depan rumah saya yang berpagar abu-abu tua dan putih. Saya membayar taksi dan saya pun turun melangkah gontai. Arah langkah saya bukan ke rumah saya, tetapi ke rumah seberangnya dan membalik badan ke arah rumah saya, lalu menatap dengan saksama rumah saya dari depan. Saya perhatikan dengan perlahan mata saya menyapu seluruh pemandangan akan rumah saya ini. Kalau rumah ini dijual, berapa nilainya sekarang?
Demikian dalam hati saya bertanya, saya memang ada aset sedikit di tempat lain, tetapi semua sudah digadaikan untuk jaminan proyek saya di bank. Hanya rumah ini saja yang bebas, saya perhatikan sekali lagi dengan saksama. Masih bagus, namun pertanyaannya berapa harganya? Mengingat waktu tinggal 4 hari lagi, mengingat saat ini tahun berat bagi properti, tahun sebelumnya merupakan tahun bencana properti dengan subprime mortgage yang banyak menimbulkan efek finansial negatif di seluruh dunia, termasuk Indonesia tak terkecuali, jadi pada waktu itu rasanya sulit menjual rumah dengan harga tinggi. Saya bayangkan dan mencoba kalkulasi jika saya diskon 20% dari market price harga rumah tersebut ternyata tidak menutupi utang rumah luwu, kemudian saya tatap garasi. Rumah ada 2 mobil berjajar, mobil saya 4 kala itu, dan pastinya 2 mobil keluar mengantar 3 anak saya sekolah karena pada saat itu yang nomor 4 masih bayi. Saya mulai menghitung nilai keempat mobil itu, rasanya juga masih kurang. Pikiran saya berkecamuk, rumah dan seluruh harta dijual ternyata masih kurang dengan utang kewajiban rumah luwu, belum lagi anak-anak tinggal di mana? Mobilisasi bagaimana? Banyak hal yang berseliweran di otak saya, belum lagi apa kata anak-anak? Apa kata istri? Apa kata keluarga? Apa kata ibu? Saya tidak siap untuk hal baru yang saya tidak ketahui apa ke depannya, namun, mengatakan kebenaran kepada ibu menjadi opsi yang mendadak hilang dari pikiran saya. Entah apa yang sopir taksi di Singapura masukkan ke otak saya menyetujui nasihatnya, lalu pikiran gila saya keluar. Karena saya tahu saya memiliki aset lagi yang lokasinya sangat strategis. Sangat bagus dan pasti cepat dijualnya. Kalau ditambahkan dengan harta ini, pas, rumah lu terlunasi. Namun, hal ini paling berat, jauh lebih berat lagi untuk saya melakukannya, jauh lebih berat daripada menjual harta milik keluarga yang harus melepas rumah. Benar, jauh lebih berat. Saya terus berpikir akan hal itu dan benar-benar membuat saya jadi semakin bingung. Tapi saya tidak punya pilihan banyak lagi, pilihan saya sedikit dan waktu saya terbatas. Saya putuskan kemudian masuk ke rumah dan mengebel pintu. Tak lama pembantu membukakan pintu, saya pun minta dibuatkan Indomie goreng dengan 2 telur seperti kebiasaan saya, ditambah bumbu asli bawang putih, bawang merah, merica, dan sedikit garam. Saya juga meminta pembantu saya itu menyampaikan ke sopir untuk memanaskan mobil. Bilang ke pul suruh panasin mobil yang hitam, saya masuk ke rumah, istri lagi meniduri si bayi bungsu dan dia mencium tangan saya ceritakan ringkas dan dia hanya mendengarkan. Lalu saya bergegas ke kamar mandi. Seluruh kegiatan di kamar mandi saya tuntaskan dalam 15 menit. Sudah ganti baju siap jalan. Mau kemana ayah? Istri saya bertanya. Ke Jati Bening. Ke Pak Ali. Jawab saya singkat dan tegas sehingga dia tahu saya tidak mengharapkan ada pertanyaan lebih banyak lagi. Wajah saya lelah, mata saya lelah, pikiran saya loadet, penuh, makan mie goreng tidak habis dan saya sisakan buat istri saja. Saya pun berangkat ke Jati Bening, Bekasi. Seperti perkataan saya sebelum ini, itulah aset yang tadi saya katakan, sulit dipertimbangkan karena lebih berat melepas aset ini daripada melepas aset rumah tinggal saya. Perjalanan Cinere Bekasi memakan waktu hampir 1,5 jam dan tibalah saya di lokasi tersebut. Saya tidak langsung masuk, tetapi saya parkir di toko tepat di sebelahnya. Saya perhatikan gedung 2 lantai ini dengan halaman luas yang bisa untuk parkir 10 mobil dan ada 1 pohon mangga yang besar di dekat ujung halaman. Lokasinya yang dihoak membuat aset ini bisa dilihat dari 3 lokasi. Saya menatap lama dan saya kembali ingat di suatu masa sebelum lokasi ini menjadi seperti sekarang, yaitu tahun 1996. Tahun 1996 adalah perjalanan spiritual berhaji pertama kali saya. Saya berangkat dengan 2 nenek saya, 1 nenek dari pihak lebu, 1 nenek dari pihak bapak. Itu memang niat saya dari awal, saya ingin menghajikan mereka berdua dan saya yang mengurus prosesi mereka selama berhaji. Singkat cerita, ketika akan melempar jumroh kita semua menunggu masa yang pas sekitar sehabis duha, saya menunggu antrean agak kosong, mengingat saya membawa 2 orang nenek-nenek berusia hampir 70 tahun usianya. Setiap jamaah yang kembali dari melempar jumroh balik ke tenda menasihati saya untuk menunda sebentar karena masih penuh dan saya pun memanfaatkan waktu dengan membaca Al-Quran. Sampailah saya membaca surah Al-Kahfi, surah ke-18 dari Al-Quran, tepatnya di ayat 82 saya terhenti lama. Saya sampai bolak-balik, ini bukan Al-Quran keluaran Depak yang dilengkapi terjemahan ya, tapi kalau baca Al-Quran sedikit-sedikit saya bisa paham, saya lama mengartikan versi saya, menurut Nabi Khidir.
Rumah itu milik anak yatim dan rumah yatim itu ada hartanya. Saya tersentak terdiam lama, mengartikan bolak-balik versi saya. Rumah yatim ada harta. Sepenggal kalimat itu saya sampai stabilo agar saya ingat dan saya pastikan. Dan bagi saya kata-kata ini adalah rumus. Entah angin apa yang menyambar saya. Saya putuskan saya harus buat rumah untuk kaum yatim. Dan pasti ada harta di situ, itu tulisan di Al-Quran yang saya percaya. Seingat saya setelah pencerahan itu, saya bawa kedua mbah putri saya tersebut melempar jumroh di 3 lokasi, yang kami cukup heran karena kosong, sampai kami bisa bersandar di bibir mangkuk besar penampang tumpukan batu sehingga kedua mbah saya bisa melempar. Batu besar simbol iblis itu telah kena lempar mbah yang sepuh ini, berkali-kali. Saya senang sekali dan kembali ke tenda, di mana semua rombongan jamaah heran, kok di saat terpenuh tersesak kami berangkat cepat dan pulang cepat. Yang sampai sekarang juga saya heran karena kami bertiga bilang itu sepi. Yowis, itulah pengalaman kami bertiga. Kembali saya berdiri di gedung 2 lantai di daerah Jati Bening Bekasi itu, saya berdiri di seberang jalan di dekat tukang buah langganan kami. Terpampang tulisan besar Rumah Yatim Indonesia di depan tempat parkir di mana saya menatap di seberangnya. Ya, inilah panti yatim saya pertama, kantor pusatnya RY. Saya termangu, suara azan zuhur keluar dari rumah yatim yang tanpa speaker tapi keras juga terdengar hingga keluar jauh memecah lamunan saya. Saya bergegas mengambil air wudhu ke dalam kantor panti yatim tersebut, seperti biasa hampir semua anak mengantre untuk menyempatkan mencium tangan saya. Saya agak risih. Tapi mereka anak-anak saya juga, ada 49 anak yang tinggal di dalam panti saat itu, yang sisanya sekitar 50-an tetap dengan orang tuanya, namun jam pelajaran diniyah mereka di panti yatim semua sampai Isya, Pak Ali mengimami dan saya makmum di belakangnya, di lantai 2 gedung panti tersebut, selesai ibadah tersebut kami makan siang dengan bakso kuah dan nasi. Saya makan dengan anak-anak, seperti kebiasaan saya selama tahunan. Setiap saya menyempatkan sebulan 2 kali ke panti ini, Pak Ali membuka percakapan, "Ada apa mas, tumben siang-siang ke sini?" Saya tidak langsung menjawab pertanyaannya. Saya malah bertanya, bagaimana perkembangan organisasi kita ini? Biasanya pengasuh dan kakak pembina ramai. Tapi hari itu hanya ada Pak Ali, beliaulah orang yang pertama bersama saya membangun organisasi Rumah Yatim Indonesia ini, panjang ceritanya. Sebenarnya, tapi akan coba saya ringkas. Sepulang haji saya bicara dengan adik saya, waktu itu kami memiliki 23 toko swalayan bernama Toko Mirah Swalayan, salah satunya gedung ini. Namun, saya berkata bahwa saya mau wakafkan untuk panti yatim dan adik saya oke sajalah. Memang saya yang punya, di kemudian hari, Toko Mirah semuanya dibeli oleh jaringan swalayan terbesar di Indonesia, jadi 20 toko swalayan pertama mereka, itu mengambil jaringan yang saya bangun, cukup GR juga. Tapi dari awal niat saya memang bukan main retail ini jadi ya saya keluar saja dari bisnis itu begitu ditawar harga bagus. Kembali ke panti yatim, saya lama kenal dengan pesantren Hidayatullah, dan dari para pimpinan Hidayatullah tersebut saya dikenalkan ke Pak Ali ini. Disinilah mulai manajemen panti yatim berjalan, tadinya saya mengurus 49 anak dan semua biaya saya yang tanggung, pagi mereka sekolah umum biasa, siang sampai malam diniyah pelajaran agama di panti. Jadi mereka semua punya ijazah sekolah umum dan punya keterampilan agama, sampai semuanya tamat SMA, mereka 2 tahun berbakti buat adik-adiknya, baru kami lepas ke masyarakat, dan ketika 49 anak tersebut sudah lepas, saya tidak lagi urun rembuk manajemen langsung karena rumah yatim sudah besar. Ada 50 lebih organisasi yang bergabung dan ada lebih 0,000 di masa puncaknya anak yatim dan santri yatim yang kami kelola. Tapi saat ini hanya 6,000-an, maaf, ini bukan cerita tentang rumah yatim Indonesia. Ini cerita tentang utang yang saya harus tanggung. Kembali ke Pak Ali, saya bertanya setelah beliau menjelaskan perkembangan rumah yatim. Pak, nyuwun sewunggi, bolehkah Pak Ali ingat kembali, apa akad saya terhadap gedung ini? Saya hanya mau mengingat kembali supaya saya tidak salah paham. Pak Ali berkata, wah, mas ini sudah tanya puluhan kali. Lia Pak Ali, akad itu janji soalnya, saya mencoba meyakinkan dirinya, seingat saya, Rumah Yatim Indonesia memanfaatkan gedung dan lahan ini untuk gerakan sosial berjamaah membangun kaum duafa dan yatim. Bisa diulang sekali lagi, Pak Ali? Manfaatkan gedung ini, katanya, tidak pernah saya katakan gedung dan tanah ini, untuk rumah yatim. Enggak mas,
Ada kok suratnya, dan dia pun memperlihatkan surat wakaf tersebut. Benar, saya mengatakan manfaatkan gedung dan lahan ini untuk rumah yatim. Oh iya, kalau tanah kita di Bekasi Utara, berapa besar Pak Ali? Tanya saya lagi. Dijawab olehnya, I hektar lebih sedikit. Kalau yang di Tasik, saya bertanya lagi, 3 hektar lebih, kata Pak Ali. Mungkinkah rumah yatim operasinya kita geser ke Bekasi Utara atau ke Tasik? Tanya saya. Pak Ali terdiam dan menatap saya lama. Saya pun diam dan menundukkan wajah saya. Pak Ali derigan wajah berubah sendu berkata, ada apa Mas? Seperti bukan Mas Woyek yang saya kenal 15 tahun ini, kata Pak Ali dengan lembut. Saya menarik napas panjang dan lama, saya belum menjawab pertanyaannya, tetapi di dalam hati saya mulai berkecamuk pertanyaan dan pernyataan, apakah panti ini asetnya harus saya lepas? Saya terus bicara dalam hati dan sahabat saya di depan saya menanti sebuah kata keluar dari lidah saya, dan tidak bisa keluar. Begini, Pak Ali, demikian saya membuka cerita, almarhum ayah saya berbisnis dengan menjaminkan aset rumah, ternyata mitra usahanya tidak amanah, tidak pernah membayar dan tidak pernah mencicil. Sewaktu digadaikan jadi avalis. Jaminan tambahan nilai rumah di markup tinggi sekali, sewaktu itu ibu ikut tanda tangan, sebagaimana seorang yang awam, lebu pikir semua sudah lunas sudah nggak ada masalah dan dokumennya ada sama saya, karena itu lebu terpikir ingin menjual rumah tersebut karena sudah lewat 1000 hari almarhum bapak wafat, beliau mau pindah ke tempat kelahirannya lagi di Malang. Saya lalu ke bank dan ternyata pinjaman plus beban uang kalau dibanding dengan harga rumah itu dijual nilainya 0, padahal semua bunga sudah dihaircut, sudah dipotong hanya pokok, karena dulu di markup ditambah provisi, maka nilainya jika dijual, ibu hanya mendapat surat saja, nggak ada uangnya. Saya lalu mengejar si penjahat Julian ini. Ternyata ketika saya ketemu kemarin malam, dia juga tidak dalam kondisi memiliki uang tersebut, dia katakan proyeknya bermasalah dan dia ada masalah dengan istrinya yang kena kanker. Pak Ali diam saja ketika saya berbicara berdua di musala lantai 2 tersebut. Saya lalu ingin melakukan alternatif terakhir. Saya lihat aset saya ternyata ada banyak yang sedang dipakai sebagai avalis proyek dan yang free hanya tinggal rumah Cinere dan 4 mobil. Jika dijual sekarang dengan masa sulit seperti ini, kalau mau jual cepat paling hanya laku 80% menutupi beban aset ibu. Itu pun saya tidak tahu bicara apa dengan keluarga di rumah, dengan istri dan anak saya tidak tahu. Apalagi saya melepas aset yang dipakai yayasan, dipakai rumah yatim ini. Saya berat pilihannya, saya kesini hanya untuk share kesampaian saja. Pak Ali masih terdiam, saya lanjutkan cerita saya. 4 hari lagi tetangga sahabat lebu akan melakukan transaksi dan sudah cocok harga. Dia minat membeli rumah tersebut, harganya bagus tapi saya bingung karena jika kebenarannya saya katakan kepada ibu bahwa ketika transaksi dibayar, uangnya semua diambil bank, saya mesti bagaimana? Lebu pasti rubuh, pasti kecewa dan sedih berkepanjangan, sementara saya harus putuskan sesuatu dengan itu saya memerlukan banyak masukan. Kalau waktunya bukan 4 hari maka ceritanya lain, namun 4 hari adalah 96 jam, sebentar Mas, saya panggil pengurus, coba saya rembukan, kata Pak Ali, oh jangan Pak Ali, ini buat sampean saja dan saya nggak minta apapun, hanya perlu teman berbagi. Pak Ali hanya tersenyum dan melangkah ke tangga menuju ke bawah. Dan saya tahu ada orang dalam kantor kecil di bawah. Saya pun berdiri dan melihat sekeliling, anak-anak sebagian sedang membersihkan sisa masakan dan makanan, dan saya. Sesaat melamun, suara saya terpecah dengan sapaan, Assalamualaikum, Pak. Dan saya jawab segera, Waalaikumsalam. Tampak 4 pengurus hadir di sekeliling saya, setelah menyalami kesemuanya. Kami berlima duduk melingkar, Pak Ali buka bicara, Mas, kami putuskan kita pindah ke Tasikmalaya dan sebaiknya gedung ini dijual untuk menebus rumah ibu, 2R, saya seperti tersambar geledek. Loh, kok gitu Pak Ali? Begini Mas Woyek, kami merasa rumah yatim sudah bisa berdiri sendiri dimanapun dan rumah yatim tidak ada masalah apapun, sementara Mas Woyek punya masalah besar di mana kalaupun rumah lebu berhasil ditebus dengan sekemampuan Mas Woyek, tetap Mas Woyek dalam keadaan minus. Mas Woyek tidak punya aset rumah, tidak punya kendaraan dan banyak lagi persoalan yang akan dihadapi ke depannya, sementara kita di rumah yatim, hanya memindahkan kantor saja, sederhana, dan kami tadi hanya bicara 5 menit, semua sepakat setuju. Pak Ali melanjutkan, surga ada di telapak kaki ibu Mas, apa yang Mas Woyek akan perbuat masih belum ada apa-apanya untuk mencapai ridho orang tua.
Kami melihat peluang membantu sesama, mengapa kami harus berpikir dua kali? Ini juga bagian dari jihad rumah yatim Mas. Saya melongo, air mata saya menetes deras. Ya Allah, ya Rob, maafkan keputusan ini ya Allah. Kalau salah pasti karena kami manusia biasa dan kalau ini kebenaran dari MU mohon permudah jalan bagi rumah yatim ke depannya. Saya membungkukkan diri bersujud di sajadah musala tersebut, bisa jadi ini sujud terakhir di ruang ini yang akan kami putuskan untuk dilepas aset ini. Tak lama Pak Ali berkata, Mas, sebenarnya yang naksir bangunan ini banyak, salah satunya adalah swalayan besar yang membeli semua toko mirah, dan ini nomor teleponnya. Pak Ali menyodorkan sebuah kartu nama ketika sujud saya selesai. Syukron, Pak Ali, saya melihat kartu nama tersebut dan ada nomor telepon dan nama pejabat peminat. Gedung ini yang disodorkan Pak Ali, dan saya kemudian berkata, pada asar saya telepon Pak. Kemudian saya bersiap-siap ke bawah untuk mengambil wudhu karena akan salat asar. Setiap ketemu anak-anak, mereka bukan cium tangan saya tetapi memeluk saya. Saya heran, tapi saya bisa pastikan, kakak asuh mereka dan Pak Ali sudah mengabari mereka. Wajah mereka polos menatap saya, memeluk saya dan berkata, Insya Allah berkah Pak. Yang lainnya berkata, tabah ya Pak. Dan banyak lagi kata-kata penyemangat tersebut, ya Allah, ya Rob, anak-anak ini baik-baik sekali. Terima kasih nak, kata saya benar-benar tidak kuasa menahan tangis air mata di pipi saya, deras air mata mengalir dan pikiran. Saya galau, antara bersyukur dan bersalah itu tidak enak sekali rasanya.